Shalom buat semua warga kerajaan yang diberkati oleh Sang Raja di atas segala raja. Bulan pertama daripada tahun ini tema kita adalah Chosen by the King. Sang Raja itu memilih berdasarkan yaitu kedaulatannya. Kenapa dia berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bahkan masih dalam kandungan, mereka belum melakukan sesuatu yang baik maupun yang buruk. Tetapi kita melihat suatu contoh dalam message yang utama yang saya terima selama puasa 21 hari ini. The power of kindness. Ya, saudaraku, dalam kindness di sini bicara tentang hesed, loving kindness. Contohnya dalam kehidupan dari putra daripada Yonatan bin Saul, ya, bin Jonathan bin Saul, cucu daripada Raja Saul, yang lumpuh kakinya. He's a lame prince, pangeran tapi lumpuh. Pangeran lumpuh mana bisa jadi raja. Dan satu dalam keadaan sangat terpuruk. Anda bisa baca dalam 2 Samuel pasal 9. Ketika David sudah mengalahkan musuh-musuhnya, David disertai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan saudaraku, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yosua, begitu masih banyak, yaitu Edom masih melawan dan sebagainya, maka diselesaikan oleh David bahkan sampai sungai Efrat, yaitu Irak, yang dikenal sekarang The Greater Israel. Saya boleh ketik Greater Israel di Google dan saya melihat rencana Tuhan untuk kerajaan daripada David. Dan kita melihat bagaimana ketika dia ada atas takhta, dia ingat perjanjiannya. Kita ucap syukur, kita pernah dengar Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Saya juga katakan Gusti ora pikun. Ya, Tuhan itu tidak lupa janjinya. Dan kemudian saudaraku, dia mengambil keputusan untuk choose, untuk memilih, ya, demi Yonatan. Karena perjanjian itu Mephiboset dibawa ke istana. Dan ini rencananya buat Mephiboset itu, dia berkata dalam ayat ke-7 dari 2 Samuel 7, jangan takut, dijamin pokoknya, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, ya, for thy father's sake, karena sebab Yonatan ayahmu, dan aku akan mengembalikan, I will restore segala ladang Saul nenekmu, dan satu lagi diangkat jadi putra raja. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bulan kedua kita akan bicara tentang surrender to the king. Tuhan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah. Buat saya, kindness itu adalah kunci ke hati manusia, ya. Orang itu punya apa yang mereka anggap penting. The felt need bagi orang sekarang ini adalah yang mereka rasakan. Mereka lapar, mereka butuh dukungan. Tetapi the real need is Lord Jesus. Jadi pakailah kunci itu, the power of kindness. Dan yang kita lihat juga di sini, kuasa perjanjian, the power of the covenant. Perjanjian punya kekuatan yang luar biasa. Saya lihat ini. Dan David adalah gambaran kurang sempurna tentang Tuhan Yesus. Dan dia juga selalu berkata kalau ketemu orang jangan takut. Dan dia menunjukkan kebaikannya kemana-mana. Kita bersyukur kita punya raja yang terlalu baik, saudaraku. Dan dia tidak punya rencana kecelakaan buat saudara dan saya. Dia cuma punya rencana shalom, rencana damai sejahtera untuk menunjukkan kebaikan kepadamu akhirnya. Ya, engkau tetap makan sehidangan dengan aku. Tetapi di dalam perjanjian lama, sekalipun dia dipindahkan dari Lodebar, di mana tidak ada padang rumput, tidak ada makanan, tidak ada penghasilan, ke Yerusalem, bahkan ke meja hidangan raja. Dan kita tahu kehidupan Mephiboset, dia akhirnya punya anak dan punya keturunan. Dan kita baca 1 Tawarik 8, mereka semua adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kiranya apa yang sudah dengar hari ini mengerti, kuncinya yang lain adalah surrender. Bulan Februari ini kuncinya adalah surrender. Surrender itu apa? Menyerah. Ketika kita mengangkat tangan, ya, yang kita toda itu mengucap syukur, mengangkat tangan. Artinya kita surrender. Ya, angkat tanganmu. Ketika kita angkat tangan, menyerahkan semuanya pada Sang Raja. Seperti yang lakukan Mephiboset. Kenapa engkau peduli dengan aku, anjing mati seperti aku? Tuhan tidak pandang kita sebagai anjing mati. We are the chosen generation. Kita adalah bangsa pilihan. Tuhan memberkati kita semua. Hope in the King. Haleluya. Amin.
Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kabar dahsyat sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama membawa syukur kita persembahkan bagi Yesus Kristus Sang Raja. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada Tuhan, kami boleh membawa kerinduan kami, syukur kami, sukacita kami Tuhan. Sebab kami rindu nama-Mu boleh diagungkan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami anak-anak-Mu Tuhan boleh mengalami kedahsyatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Setiap kami boleh dipulihkan dan boleh mengalami sukacita yang berkelimpahan di dalam. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini. Amin. Amin. Tuhan kita tak pernah berubah. Amin.
Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Karena isi hati-Mu Tuhan mendidik, menuntun, mengajar kami untuk setia melakukan kehendak-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, kami sadar sering kami tidak mampu. Tapi ketika kami mendengar isi hati-Mu, biar pengurapan-Mu, pewahyuan-Mu turun atas kami semuanya Bapa. Hanya pewahyuan-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk bertindak dan melakukan kehendak-Mu Bapa. Dan kami hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa pemberitaan isi hati-Mu ini Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya dan hamba percaya pewahyuan itu, pengurapan itu sudah ada dalam diri saudara dan saya. Sehingga setiap kami dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita memasuki tahun 2022 ini, memasuki di bulan Februari, di bulan kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2022. Dan kita masih berada dalam tema tahunan, yaitu pelipat gandaan kasih karunia. Dengan tema 3 bulan anugerah mengenal Sang Raja. Tema bulan Februari ini adalah berserah kepada Sang Raja. Mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Di sini Paulus menjelaskan demi kemurahan Allah. Artinya, untuk dapat dari kemurahan Allah atau oleh kemurahan Allah, kita dinasihati untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu sebagai bentuk ibadah saudara dan saya yang sejati. Dan Paulus meletakkan kata demi kemurahan Allah di depan kata mempersembahkan tubuh. Artinya kemurahan Allah yang menjadi alasan utama kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kemurahan Allah yang dimaksud adalah penebusan hidup kita melalui karya salib Tuhan Yesus, sehingga hidup saudara-saudara dan saya bukanlah milik saudara dan saya lagi, tetapi milik Tuhan. Amin. Kemudian baru Paulus menasihati kita untuk mempersembahkan tubuh dengan terlebih dahulu sadar akan siapa saudara dan saya ini. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang apa yang Tuhan perintahkan pada saudara dan saya, yaitu mengenai persembahan persepuluhan yang wajib kita kembalikan sebagai umat kepunyaan Tuhan sendiri. Untuk berbicara mengenai tentang persepuluhan, rahasia dan kebenaran di balik persembahan persepuluhan, kadang-kadang ada ketakutan dalam diri saya. Memang saya rencana minggu kedua, bulan Februari minggu pertama ini saya akan menyampaikan. Terus kemudian saya rencana saya batalkan.
saya ingin menyampaikan pesan Tuhan tentang janji Tuhan, lanjutan dari minggu kelima yang saya sampaikan tentang janji Tuhan itu. Saya mau menyambung minggu pertama ini. 3-4 hari sebelumnya itu saya bermimpi. Tuhan kasih saya mimpi. Saya bermimpi, saya melihat ada satu tulisan, di situ ditulis persepuluhan. Terus kemudian persepuluhan itu, terus kemudian ada pas foto berwarna, kecil-kecil pas foto berwarna. Itu pas foto berwarna itu, siapa yang ada di dalam itu? Saudara dan saya. Saudara dan saya. Semua pas foto, saya terbangun. Apa artinya ini Tuhan? Saya percaya Roh Kudus berbicara pada saudara dan saya. Apa arti pas foto berwarna? Itu adalah saudara dan saya. Dan saya tahu Tuhan ingin saya sampaikan minggu pertama di bulan Februari ini. Saudara siap diberkati? Saya lanjut. Hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama belajar tentang persepuluhan. Tuhan tidak hanya mau saudara dan saya, umatnya, hanya sekedar diberkati, tapi Tuhan mau umatnya prosper. Aku berdoa, semoga engkau baik-baik, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik, prosper. Artinya berhasil baik, prosper, menjadi makmur, seorang pengusaha yang terang bintangnya. Amin. Hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama belajar tentang persepuluhan. Saya sangat mengerti. Saya berbicara tentang persepuluhan ini bukannya untuk supaya saudara memberikan persepuluhan. Saudara, saya tahu betul saudara, jemaat di tempat ini, saudara sudah memberikan persepuluhan. Saya tahu betul. Tetapi saya berbicara tentang persepuluhan ini supaya hari ini saudara yang belum memiliki pewahyuan tentang persepuluhan, saudara bisa memiliki pewahyuan tentang persepuluhan. Amin. Saudara yang sudah memiliki pewahyuan tentang persepuluhan, hari ini pewahyuan saudara akan lebih tajam lagi. Tetapi kalau sekarang pada akhirnya nanti, kalau saudara tidak mengerti tentang apa yang saya sampaikan tentang persepuluhan pada pagi hari ini, atau saudara tidak setuju, oke, tidak masalah, no problem. Dengan kata lain, kalau saudara tidak mengerti, tidak mendapat pewahyuan dari apa yang saya sampaikan tentang persepuluhan pada hari ini, saudara tidak usah merasa bersalah. Jangan merasa bersalah. Kalau pada akhirnya, kalau saudara tidak memberikan persepuluhan. Dengan kata lain, kalau saudara tidak mendapat pewahyuan, tidak usah kasih persepuluhan. Oke? Kita deal. Saya lanjut. Nah, apa artinya persepuluhan? Persepuluhan itu artinya berapa persen? 10%. Bertahun-tahun pewahyuan tentang persepuluhan,
seperti sudah hilang dari dalam gereja. Ketika gereja berbicara tentang persepuluhan, sesungguhnya gereja tidak mengajarkan kepada jemaatnya tentang persepuluhan. Gereja hanya mengajarkan jemaatnya untuk memberikan 10%. Bahkan banyak gereja yang menakut-nakuti jemaatnya, kalau kamu tidak memberikan persepuluhan, kamu kena kutuk. Kalau kamu tidak kasih persepuluhan, ada belalang pelahap dalam hidupmu. Sehingga gereja seolah-olah membuatnya menjadi takut ketika mereka tidak memberikan persepuluhan. Kita sama-sama belajar pagi hari ini. Saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tahun ini, seperti apa yang dikatakan oleh gembala senior kita, multiplied grace, perlipat gandaan kasih karunia, perlipat ganda itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan ingin membukakan sesuatu pagi hari ini buat saudara dan saya. Dan saya mau saudara mengerti, persepuluhan bukan merupakan bagian dari hukum Taurat. Dan sebelum hukum Taurat itu ada, persembahan persepuluhan itu sudah ada. Saudara masih ingat kepada Abraham? Abraham hidup sebelum zaman hukum Taurat. Abraham memberikan persepuluhan kepada siapa? Melkisedek. Jadi, saya percaya buat orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia, ada satu rahasia, ada kebenaran di balik persepuluhan. Saudara siap diberkati Tuhan? Mari kita lihat Kejadian 26 ayat 12 dan 14 sampai dengan 14. Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 14. Kita bersaut-sautan, saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Silakan. Dan orang itu menjadi kaya, dan perempuan yang kaya menjadi sangat kaya. Perhatikan ayat ke-14 ini, saya bacakan bagi saudara. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah. Perhatikan ayat ini. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepada siapa? Ishak. Orang Filistin cemburu kepada Ishak. Pertanyaan saya, seberapa banyak di antara saudara yang hadir pada pagi hari ini mau dicemburui oleh orang? Siapa yang mau? Angkat tangan. Saya mau dicemburui. Saya mau. Di situ. Cemburu di sini dalam arti positif. Ketika orang lain melihat saudara, orang lain itu ingin menjadi seperti saudara. Mereka bertanya-tanya, apa sih rahasianya kamu? Ceritakan dong, bagikan. Orang ingin seperti saudara. Tolong sharing. Kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Ini adalah cemburu yang positif. Orang senang berada dekat pada saudara. Karena apa? Saudara memberikan atmosfer yang positif. Amin. Saudara dan saya sedang menuju ke sana. Amin. Berapa banyak di
di antara saudara yang mau seperti ini? Saya katakan. Nah, Abraham juga mengalami pengalaman yang sama seperti Ishak. Dicemburui banyak orang. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Abraham adalah orang yang diberkati. Alkitab mengatakan, barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Artinya, saudara dan saya berhak menerima janji yang sama seperti yang diterima oleh Abraham. Dengan kata lain, saudara berhak menerima berkat yang sama seperti berkat yang diterima sama Abraham. Tetapi kenyataannya masih banyak orang Kristen yang hidupnya tidak diberkati. Mengapa? Memang saya mengerti. Saya tahu ada begitu banyak orang Kristen juga yang diberkati Tuhan secara finansial. Tetapi kalau saudara lihat kehidupannya lagi, ternyata mereka banyak mengalami kegagalan-kegagalan di bidang-bidang lainnya. Dan Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya diberkati secara finansial, tetapi bidang-bidang yang lainnya Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Nah, persepuluhan ini sangat luar biasa. Persepuluhan bukan hanya membuat saudara dan saya berhasil di bidang finansial, tetapi akan membuat saudara juga berhasil di seluruh area bidang hidupmu yang lain. Tentunya, sebelum saudara memberikan persepuluhan, saudara harus memiliki pewahyuan. Kenapa Tuhan menyembunyikan kebenaran tentang persepuluhan ini? Kenapa? Supaya saudara dan saya mencari. Saya mencari tentang kebenaran persepuluhan ini. Dari awal saya mengenal Tuhan. Nanti saya akan saksikan sedikit. Dari awal sampai sekarang, Tuhan bukakan sesuatu bagi saya. Karena berbicara tentang persepuluhan ini sangat peka sekali. Ketika saudara mencari, saudara mendapatkan pewahyuan. Ketika saudara mendapatkan pewahyuan, apa yang timbul? Iman saudara dan saya. Tuhan mau saudara memberikan persepuluhan itu dengan iman. Dengan cara inilah, maka berkat yang terbaik dari persepuluhan akan datang kepada saudara dan saya. Tetapi sayangnya, banyak gereja, banyak orang Kristen yang mengatakan, kalau kamu tidak memberikan persepuluhan, Tuhan akan mengutuk kamu. Sehingga banyak orang Kristen yang memberikan persepuluhan bukan berdasarkan pewahyuan, tapi karena ketakutan. Hari ini saya akan bagikan pewahyuan tentang persepuluhan, supaya saudara yang belum mendapatkan pewahyuan, hari ini saudara mendapatkan pewahyuan tentang persepuluhan. Sehingga saudara tidak lagi memberi dengan ketakutan, tetapi saudara memberi dengan pewahyuan. Saudara yang sudah punya pewahyuan tentang persepuluhan, hari ini pewahyuan saudara akan semakin kuat, akan semakin jelas, dan akan semakin terang. Kita lihat Kejadian 28 ayat 19 sampai 22. Saudara perhatikan ayat ini. Saya akan keluar ya. Nah, saya akan
bacakan ayat ini, saudara perhatikan baik-baik. Ayat 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Betel itu artinya apa? Rumah. Yes, rumah. Bethlehem, rumah roti. Betel, Bet itu rumah. El itu Allah, berarti rumah Allah. Perhatikan, ia menamai tempat itu Betel, yang artinya rumah Allah. Saudara perhatikan ayat yang saya bagikan ini. Nanti ada pertanyaannya sebenarnya dapat jawaban dari sini. Ketika saya kasih pertanyaan yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Amin. Ayat 20. Lalu berdasarlah Yakub, janji Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Maaf, saya ulangi. Lalu berdasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, Betel. Perhatikan baik-baik ayat selanjutnya. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu, katakan bersama-sama dengan saya, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu Tuhan. Di situ Yakub dia berdasar begini, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Di sini Yakub memberikan 1/10 persepuluhan. Pertanyaan saya, dari mana Yakub belajar memberikan persepuluhan? Siapa yang tahu? Dari siapa? Dari bapaknya Ishak. Itu sebabnya Ishak diberkati. Di masa krisis pun dia diberkati. Tadi kita baca, dia itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Pertanyaan saya berikutnya, dari mana Ishak belajar memberikan persepuluhan? Dari siapa? Dari bapaknya lagi, yaitu Abraham. Masih ingat Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek? Perhatikan, Yakub dia berdasar, dari segala yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bagaimana hidupnya Yakub? Kalau saudara belajar hidupnya Yakub, dia lari dari rumah ayahnya karena dia punya masalah dengan Esau. Kemudian akhirnya dia bekerja pada seorang yang bernama Laban, yang pada akhirnya Laban menjadi mertuanya Yakub. Apa pekerjaan Yakub? Dia menjaga kawanan ternak kambing dombanya Laban, dan Yakub diberi upah oleh Laban. Apa upahnya Yakub? Yaitu kambing domba ternak. Kemudian ketika Laban memberikan upah kepada Yakub, Laban bikin kesepakatan terlebih dahulu. Yakub, kamu jagai kambing domba saya. Nanti aku kasih upah sama kamu kambing dan domba. Nanti kalau kambing domba yang kamu jagai beranak, kalau yang beranak itu berbintik-bintik, itu punya kamu. Oke, akhirnya mereka deal. Yakub bekerja pada
Yakub bekerja pada Laban, jagain kambing dombanya. Ketika kambing dombanya lahir, saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan membuat kambing domba yang berbintik-bintik jumlahnya lebih banyak daripada yang lain. Ketika Laban melihat, dia tidak rela. Jangan yang berbintik-bintik, berikutnya saya akan tukar. Berikutnya yang belang-belang punya kamu, Yakub. Ketika tiba saatnya lahir lagi, kambing dombanya apa yang terjadi? Tuhan membuat kambing domba yang berbelang-belang lebih banyak jumlahnya daripada yang lain. Ketika Laban melihat, dia tidak rela lagi. Dia tukar lagi kesepakatannya dengan Yakub. Dari yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang, berikutnya yang coreng-coreng jadi upah Yakub. Laban berbuat curang sama Yakub. Kesepakatannya diubah sampai 10 kali. Dan saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Tuhan tetap memberkati Yakub. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Adakah yang bisa jawab? Yes. Saya akan lanjut. Satu pertanyaan ini boleh benar. Saya akan lanjut. Nanti saya buka. Kita lihat Kejadian 31 ayat 11 sampai dengan 13. Kejadian 31 ayat 11 sampai dengan 13. Ayat 11. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-13 ini. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau apa? Bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Pertanyaan tadi saya, kenapa Tuhan tetap memberkati aku? Kenapa? Yes. Karena Tuhan ingat nasarnya Yakub. Pertanyaan saya, apa nasarnya Yakub? Yes. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Laban curangi Yakub 10 kali kesepakatannya dirubah. Dan Tuhan melihat Laban itu curang. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dan Tuhan berkata sama Yakub. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang begini dengan Yakub. Yakub, aku yang menghandle berkatmu. Aku yang atur berkatmu. Kamu jangan takut Yakub. Apapun rancangan jahat yang dirancangkan kepadamu, aku akan ubah menjadi berkat yang besar dalam hidupmu. Karena apa? Aku ingat nasarmu Yakub. Tuhan berkata demikian. Di ayat yang ke-13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernasar kepadaku. Tuhan ingat nasarnya Yakub. Dan nasarnya Yakub dari segala sesuatu
yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 10%. 10. Di sini ada kebenaran di balik persepuluhan. Kalau saudara memberikan persepuluhan, saya mau beritahu, rancangan jahat apapun yang dirancangkan orang lain terhadap saudara dan saya, mungkin itu partner bisnismu, mungkin itu bosmu, mungkin itu kolegamu, pesaingmu. Saya mau kasih tahu, apapun yang mereka rancangkan buat saudara dan saya, Tuhan akan ubah menjadi berkat yang besar dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi saudara bisa melihat Yakub dicurangi Laban 10 kali, tapi karena Yakub bernasab, dia bekerja sama dengan Laban. Dari apa yang dia dapat, dia kasih 1/10. Wow, di sini ada kebenaran di balik persepuluhan. Kalau saudara memberi persepuluhan kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan membela Yakub, hari ini demikianlah Tuhan juga akan membela saudara dan saya. Jangan takut. Kalau ada orang yang jahat sama saudara, partner bisnismu, orang yang memberi proyek kepada saudara, mungkin ada satu jebakan yang tersembunyi yang saudara tidak tahu, seperti Yakub, mungkin dia tidak tahu, dia tidak menyadari. Mungkin ada pesaing saudara yang merancangkan yang jahat sama saudara. Tapi kalau saudara memberikan persepuluhan, Tuhan yang akan membela saudara dan saya. Sama seperti dia membela Yakub. Mungkin saudara tidak melihat, mungkin saudara tidak tahu ini curang, tapi apapun yang mereka rancangkan buat saudara dan saya, dia akan ubah jadi berkat yang besar dalam hidupmu. Amin. Kalau saya sebutkan orang-orang yang terkenal yang membayar persepuluhan, saya percaya saudara pasti tahu. Saudara pernah dengar Henry Ford, pencipta mobil Ford. Ini orang yang memberikan persepuluhan bukan 10%, tapi 25%. Jangan ikut-ikutan. Ini pewahyuan yang Tuhan berikan kepada dia. Colgate, pasta gigi Colgate. Saudara tahu Colgate, pasta gigi Colgate? Saya percaya Pak Adi pasti tahu, karena dia ada menjual pasti pasta gigi Colgate itu. Nah, waktu Colgate ini memberikan persepuluhan, perusahaannya belum apa-apa, tidak ada apa-apanya. Sekarang saudara bisa melihat Colgate itu ada di mana-mana, termasuk di toko Restu, toko Busana Indah, toko mode Surabaya. Dulu pernah saya jual, cuma saya sekarang sudah tidak jual kosmetik. Dialah di Pak Adi aja. Silakan saudara bisa membeli di sana. Sambil promosi tadi. Nah, Pastor Rick Warren, dia mengarang buku Purpose Driven Life, laku 30 juta kopi. Waktu dia diinterview oleh majalah Time, dia berkata gini, perkataannya ini 30 tahun yang lalu. Saya bersama istri saya sepakat memberikan 10%, 10% dia sepakat bersama istrinya. Setiap tahun dia katakan apa? Saya naikkan 1%. Jadi 11%, tahun berikutnya 12%. Kalau 30 tahun sampai sekarang berarti 40%. Tidak perlu ikut-ikutan. Ini pewahyuan yang Tuhan berikan pada dia. Amin. Saya mau saksikan tentang persepuluhan. Saya jatuh bangun juga dalam memberikan persepuluhan. Dalam arti jatuh bangun, kalau kondisi hati
mood, saya memberikan persepuluhan. Kalau kondisi hati tidak mood, dulu awal-awal saya melihat ini, saya melihat itu, untuk apa kasih? Gitu. Sampai akhirnya saya tetap kasih persepuluhan ke gereja. Saya kasih tidak full 10%. Sebagian saya kasih, sebagiannya yang lainnya di situ. Ketika saya belajar terus mengenai kebenaran ini, Tuhan bukakan sesuatu bagi saya. Seperti apa yang dikatakan di sini yang saya belajar, dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 10%. Akan selalu itu apa artinya? Dari dulu saya belajar itu, tapi jatuh bangun. Tapi sekitar 1 tahun ini, 2 tahun ini, saya tetap melakukan. Saya ambil persepuluhan itu, saya ambil 20%, 10% untuk persepuluhan. 10%-nya saya siapkan untuk pelayanan. Dalam artinya 10% itu Tuhan gerakkan untuk saya kasih kepada siapa, si A, si B, atau hamba Tuhan atau siapapun itu di situ. Dulu kalau sepi toko, saya kadang-kadang tidak ambil yang 10% untuk pelayanan. Tuhan, saya masih perlu untuk bayar utang, saya masih ini itu. Saya tidak, cuma 10% itu aja. Dan saya belajar setiap toko masuk uang itu di situ, saya kan tetap ada pembukuan, saya hitung untungnya berapa, saya tulis, saya langsung ambil 20%, saya pisahkan. Saya langsung pisahkan. Terus kemudian masuk tahun 2022 ini ada beberapa multi level yang saya ikut. Wow, hampir tiap minggu, hampir berapa, seminggu bisa 2 kali, berapa kali, sebulan bisa berapa kali. Bonus langsung keluar, bonus langsung keluar. Bonus yang keluar yang berapa itu juga saya langsung sisihkan 20%. Di situ saya langsung apapun yang saya terima berkat itu saya ambil 20%, saya simpan. Nah pada saat sudah terkumpul sampai akhir bulan, sudah itu saya berikan persepuluhan. Terus saya yang sisanya ini yang 10% ini sini untuk pelayanan. Masih ada sisa. Tuhan katakan, kamu kasih kepada si A, kamu kasih pada si B. Tuhan, aku mau bayar utangku Tuhan, aku masih belum bayar ini itu. Tapi ketika pewahyuan itu datang, itu yang memampukan saya. Yes Tuhan, hari ini malam ini juga saya lakukan. Tadi malam saya lakukan itu. Saya belajar terus. Saya lanjut. Apa yang dibagikan ini, mereka boleh seperti apa yang saya bagikan, seperti yang lain 25%, 40%. Saudara tidak perlu ikut-ikutan ini pewahyuan. Nah, pewahyuan apa yang saya bisa bagikan sama saudara? Supaya ketika saudara memberikan persepuluhan, saudara memberikan dengan pewahyuan. Mari kita lihat Ibrani 7 ayat 1 sampai dengan 10. Kita bersaut-sautan membaca ayat ini. Saya terlebih dahulu ayat ganjil. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Silakan. Abraham memberikan 10% dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran, juga Raja Salem adalah damai sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Silakan. Asalnya orang itu yang kepadanya Abraham Bapak Guru kita memberikan 10% dan segala makanan yang paling baik. Ingat ayat yang keempat ini ya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, Bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Saya akan bagikan ayat keempat ini.
Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Silakan. Tapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham, tetapi dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia pasal 80, namun di sana ia tentang dia diberi kata. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Nah, kenapa Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek? Ayat keempat itu yang mengatakan, camkanlah, renungkanlah betapa besarnya orang itu, betapa besarnya Melkisedek, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Mengapa Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek? Karena Abraham dia ingin menyatakan betapa besarnya Melkisedek itu dalam hidupnya dia. Sekali lagi saya ulangi, karena Abraham dia mau menyatakan betapa besarnya, betapa pentingnya Melkisedek itu di dalam kehidupannya dia. Pertanyaan saya, siapa Melkisedek itu? Merupakan gambaran tentang siapa? Siapa? Siapa dengan suara keras? Yesus. Raja kebenaran, Raja Salem, Raja damai. Siapakah Melkisedek? Gambaran dari siapa? Tuhan Yesus. Jika saudara ingin memberikan persepuluhan, milikilah pewahyuan ketika mempersembahkan persepuluhan, karena saudara menyatakan betapa besarnya, betapa pentingnya Yesus itu dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara bisa bayangkan hidupmu tanpa Yesus. Saudara bisa bayangkan bagaimana hidup kita tanpa Yesus. Betapa pentingnya, betapa besarnya Yesus itu dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Dia yang memberikan tubuhnya, dia yang memberikan darahnya. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada darah yang tercurah dalam hidupmu untuk menghapus dosamu. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada tubuh yang menggantikan tubuhmu untuk dihukum, menanggung semua penyakitmu. Saudara bisa bayangkan keadaan saudara hari ini. Betapa pentingnya pribadi ini dalam hidup saudara. Betapa besarnya orang ini, Tuhan Yesus itu dalam hidup saudara dan saya. Dia memberikan darahnya, tercurah menghapus semua dosa saudara dan saya, menjadikan saudara dan saya sekarang bukan lagi orang yang berdosa, tetapi menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara dibenarkan oleh darahnya, hari ini Alkitab mengatakan hasil pembenaran mereka yang dibenarkan karena iman, karena apa yang Yesus lakukan, mereka hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hari ini saudara dan saya bisa hidup damai sejahtera dengan Allah karena apa yang dia lakukan. Betapa besarnya, betapa pentingnya Yesus dalam hidup saudara dan saya. Sehingga hari ini, karena dia memberikan kehidupan kepada saudara dan saya, hari ini saudara dan saya
nafkah, saudara bisa mencari uang, saudara bisa mencari kekayaan. Betapa pentingnya dan betapa besarnya Yesus itu dalam hidup saudara dan saya. Abraham, dia ingin memberikan persepuluhan karena dia ingin menyatakan betapa besarnya orang ini dalam hidup saya, betapa pentingnya orang ini dalam hidup saya. Jadi waktu saudara dan saya memberikan persembahan persepuluhan, persepuluhanmu menyatakan, saudara dan saya mau menyatakan betapa besarnya dan pentingnya Yesus itu dalam hidup saudara dan saya. Milikilah pewahyuan yang demikian. Amin. Ketika saudara ingin mempersembahkan persepuluhan, jangan mempersembahkan karena ketakutan. Kalau saya tidak kasih, nanti ada belalang pelahap. Kalau saya tidak kasih, nanti saya kena kutuk. Tidak, saudara. Saudara tidak lagi hidup di bawah kutuk. Saudara pasti diberkati. Tetapi saudara memberikan persepuluhan karena saudara ingin mempersembahkan persepuluhan saudara dengan menyatakan betapa besarnya dan pentingnya Yesus dalam hidup saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan baik-baik Ibrani 7 ayat 7 sampai dengan 8. Ibrani 7 ayat 7, saudara perhatikan ayat ini ya. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Perhatikan. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Saudara jangan salah mengerti ayat ini. Banyak orang memberi persepuluhan kepada pendeta, kepada hamba Tuhan. Tidak. Saudara salah alamat. Jangan memberikan persepuluhan kepada pendeta. Kasihlah persepuluhan, persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Itu sebabnya tadi dikatakan waktu kejadiannya Yakub itu di mana, saudara? Di Betel. Apa itu Betel? Rumah Allah. Di rumah Allah inilah Yakub berkata, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan mempersembahkan 1/10 kepadamu. Betel, bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan, supaya ada perbendaharaan di sana. Saya saksikan suatu kali, ini sudah lama, mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu. Saya ingin memberikan seorang hamba Tuhan sepeda motor. Tapi saya ambil uang dari persepuluhan. Persepuluhan itu saya tetap berikan kepada gereja, mungkin setengah. Saya ambil setengahnya, saya kumpul. Sampai uang itu terkumpul kurang lebih mungkin 10 juta lebih sudah terkumpul. Saya mau kasih membeli sepeda motor. Ketika saya membeli sepeda motor, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya, persepuluhanmu itu kembalikan semua kepada gereja. Oh, dengan berat hati untuk saya kasih ke gereja. Karena saya sudah kumpul. Kalau engkau mau memberkati hamba Tuhan ini, bukan pakai persepuluhan, pakai persembahan yang lain. Dengan berat hati, saya bisa saja melanggar semuanya itu. Tetapi tidak ada damai sejahtera di dalam ini. Kalau Tuhan memilih saudara dan saya, Dia pasti kejar saudara sampai saudara mau taat kepada Dia. Karena ada bagian-bagian dalam hidupnya kita yang perlu terus dikikis.
satu hal dalam hal persepuluhan, satu hal dalam hal ini, satu hal dalam hal itu, A sampai Z, dia akan kikis sampai saudara mendapatkan pewahyuan. Dan saya bersyukur, saya taat, sehingga sampai hari ini Tuhan membukakan saya persepuluhan tentang hal ini. Ketika saya bawa ke Alas tentang persepuluhan ini, berapa minggu yang lalu, saya ngomong dengan Sian saya mau bawa persepuluhan. Dia katakan apa? Jangan, mereka sudah kasih persepuluhan. Tapi Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan. Sempat saya terpengaruh dengan apa yang Sian katakan. Saya mau ganti. Tapi ketika saya mau ganti, tidak bisa. Itu di situ. Ketika saya bagikan, selesai, mereka ngomong. Sian ngomong ke saya, syukur kamu bagikan ini. Saya mendapatkan pewahyuan. Untung kamu tidak terpengaruh dengan apa yang saya katakan. Kita sama-sama mau belajar, saudara, yang dikasih Tuhan. Saya lanjut. Dan di sini manusia-manusia fana ayat 8 menerima persepuluhan. Ketika saudara memberikan persepuluhan kepada gereja, apa yang terjadi? Maka manusia-manusia fana, pendeta, hamba Tuhan pengkhotbah, pembicara tamu penginjil, para full timer, semua mendapat bagian dari support saudara dan saya yang saudara berikan kepada gereja. Dan kami di gereja ini tidak sembarangan memakai uang gereja. Di situ. Kemudian bukan hanya itu saja. Ketika saudara memberikan persepuluhan, bukan hanya manusia fana yang menerima di sini. Perhatikan Ibrani 7 ayat yang ke-8. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, koma, ada komanya. Dan di sana ia, siapa ia? Siapa? Yesus Tuhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa dia hidup. Artinya apa? Jadi ketika saudara memberikan persepuluhan di bumi ini, di gereja ini, bukan hanya manusia fana yang menerima support, tapi ketika saudara memberikan persepuluhan, saat itu juga di surga, di sana ia menerima. Katakan amin. Jangan perhatikan baik-baik. Ayat 7, Ibrani 7 ayat 8, dan selanjutnya dikata apa? Yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Jadi persepuluhan saudara dan saya memberi kesaksian bahwa Yesus itu hidup. Amin. Nah, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar bagi saudara. Itu sebabnya Abraham memberikan persepuluhan kepada imam besar Melkisedek untuk memberi kesaksian bahwa dia hidup, bahwa Yesus itu hidup. Perhatikan baik-baik, saya sudah mau selesai ini. Tubuh dan darahnya memberi kesaksian bahwa dia mati. Tubuh dan darahnya yang sebentar kita perjamuan kudus. Tubuh dan darahnya memberi kesaksian bahwa Yesus mati. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Tubuh dan darahnya memberikan kesaksian Yesus itu sudah mati buat saudara dan saya. Tapi persembahan persepuluhan memberi kesaksian bahwa dia hidup. Amin. Jadi
Sekarang ada dua cara mengenang Yesus. Yang pertama, melalui tubuh dan darahnya mengenang apa? Mengenang kematiannya. Yang kedua, dengan persembahan persepuluhan untuk memberi kesaksian bahwa Yesus itu hidup. Amin. Nah, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah, menjadi imam besar bagimu, menjadi pembela bagimu. Dia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup dalam hidupmu, membela saudara dan saya. Apapun orang lain yang rancangkan yang buruk terhadap saudara, dia akan ubahkan menjadi berkat yang besar dalam hidupmu. Jadi inilah pewahyuannya tentang persepuluhan. Perhatikan baik-baik. Sama seperti Allah, sama seperti Tuhan membela Yakub, demikianlah Tuhan akan membela saudara dan saya. Dia menjadi imam besar bagimu hari ini di surga. Ketika saudara memberikan persepuluhan, saudara memberikan kesaksian, Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup dalam hidup saya, yang senantiasa membela saya. Apapun yang orang lain rancangkan buat saya, buat saudara yang buruk, Engkau akan ubah menjadi berkat yang besar dalam hidupku. Sebagaimana dia berkata sama Yakub, mungkin Yakub tidak sadar kalau dia dicurangi, tapi Tuhan melihat, aku sudah melihat Laban, kamu tidak usah takut. Aku yang handle berkatmu. Rancangan jahat apapun dirancangkan padamu, aku akan ubah menjadi berkat. Aku lihat apa yang Laban lakukan kepadamu. Kenapa? Karena engkau bernasar kepadaku. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Saya percaya pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya pagi hari ini, kita siapkan perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri. Tim musik kita maju ke depan. Tuhan, biar pagi hari ini Engkau membukakan pewahyuan-Mu tentang persepuluhan kepada setiap kami Bapa. Teduhkan hatimu, ambil ketenangan, buka hatimu, lapangkan dadamu. Ya Roh Kudus menjamahmu saat ini berbicara padamu, menguatkanmu, memampukanmu untuk melakukan kehendak. Angkat roti di atas kepala kita. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan. Semua ini buat dosa-dosa kami, pelanggaran kami. Kami percaya Bapa, Engkau telah mati untuk kami. Kau telah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kami, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah engkau percaya roti yang sudah diberkati dan dipecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur ini
Darah Yesus menyucikan. Bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara dan saya. Percayakah saudara bahwa darahnya sanggup melepaskan kita dari segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh kita? Amin. Darah Yesus lebih hebat dari apapun. Amin. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudara Papa yang masakan, wanita yang bertugas, kami bersyukur dan berterima kasih kepada firman-Mu telah sampaikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh mengasihi kami semua. Terima kasih, kami adalah orang-orang berbahagia karena kami adalah keluarga kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah kami sudah dibenarkan oleh kuasa darah-Mu sendiri. Kami senantiasa diprotek oleh darah Yesus sendiri. Karena kami dalam Engkau, dalam kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Engkau Yesus Tuhan bersama kami. Oleh sebab itu, meterai semua firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Kami sadar kekuatan kami hidup sampai hari ini. Karena Tuhan, karena firman-Mu yang memampukan kami hidup sampai hari ini. Oleh sebab itu, Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Dalam nama Yesus, keluarga, pelayanan, semua pada mimpi-mimpi ke depan. Bersama-Mu, hamba-Mu untuk buat berhasil. Terima kasih, dan pagi hari ini kami sama-sama berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia butuh Tuhan. Kami percaya Yesus mengasihi bangsa kami. Kami percaya Yesus mengasihi para pemimpin-pemimpin kami. Kami percaya malaikat Allah beraksa-raksa menjaga keamanan di bangsa ini. Karena kami semua anak-anak-Mu sama-sama meyakini bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Apapun situasi hari-hari ini, keadaannya, komunikasinya, kami percaya Kau di atas segala-galanya. Karena Engkaulah Allah betul-betul Raja yang lain dipuja, disembah. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dan perlihatkan wajah-Mu kepada saudara-saudara kami, kepada bangsa kami, bahwa yang layak dipuji disembah hanya Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami di kota ini juga kami percaya perlindungan-Mu kami lihat untuk sempurna. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang berbahagia. Pakai kami semuanya untuk kami tetap menjadi terang garam bagi kota kami. Terima kasih rencana pembangunan tempat ibadah kami yang permanen. Semua kami serah tangan Tuhan. Kami percaya otoritas yang diberikan kepada Kowani dan tim. Kami percaya hikmat terus mengalir jika dia mampu apa yang Tuhan percayakan dalam pribadi Kowani dan teman-temannya. Terima kasih berkat pemerintahan kami, instansi yang terkait dengan perizinan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau mengasihi kita semua. Terima kasih berkati lingkungan Cenawasi, Kebayan, Kau berkati. Kami percaya dengan mereka ada orang-orang baik dan mereka support kalau kami membangun tempat ibadah tempat ini. Terima kasih Bapak di surga. Ini doa kami. Kami percaya. Bukan saja Engkau mendengar doa-doa kami, Engkau pasti menjawab semua doa-doa kami dari tempat ini. Sementara kami memberi persembahan persepuluhan, berikan persembahan umum. Kami percaya Engkau sudah bicara panjang lebar kepada kami pagi hari. Kami mau taat melakukan apa yang pagi hari kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Berkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman kita untuk hari ini yang pertama itu ibadah Saudara Rocky nanti siang jam 11 bertempat di Aula Sekolah Tunas Daud.
Dan yang kedua yaitu sumbawa berdoa. Kami menghimbau sekalian jemaat untuk mengambil bagian dalam sumbawa berdoa setiap hari Rabu, yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Ini tidak terbatas hanya pelayan. Ini semua diajak seluruh jemaat untuk bisa bergabung via Zoom setiap hari Rabu jam 6 sore. Linknya akan dibagikan setiap hari Selasa atau Rabu pagi. Yang berikutnya itu ibadah raya minggu depan. Kita tetap akan beribadah di tempat ini pada jam yang sama, yaitu jam 8 pagi. Dan untuk di awal bulan kita akan mendoakan Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di Sumbawa, di Gereja Sumbawa yang berulang tahun, baik itu berulang tahun kelahiran ataupun berulang tahun pernikahan. Nama-nama yang ada di depan yang berulang tahun, ada beberapa yang di sini. Ya. Dan yang berulang tahun pernikahan ada juga. Oh iya, ada di sini ada dua keluarga di sini. Iya, dua keluarga yang ada. Satu lagi ada di Kupang, ya kan? Ya, nanti sekalian kita akan sama-sama berdoa untuk yang berulang tahun dan akan dipimpin oleh Bapak Gembala sendiri. Terima kasih, Yesus memberkati. Yang berulang tahun di bulan Februari dan ulang tahun pernikahan, silakan bangkit berdiri. Mungkin Freddy bisa bersamaan, Yana. Terus mungkin kita kepada yang berulang tahun di bulan Februari ini. Di dalam Maya Rasaka, khususnya buat yang berulang tahun pernikahan, keluarga Riki, keluarga Pak Riki dan keluarga Pak Tudi dan Pak Ihsan yang ada di Empang. Percayalah, double grace itu terjadi dalam kehidupan. Double grace di dalam segala bidang. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada hal yang besar yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupanmu. Tetapi ada hal yang besar juga yang Tuhan harus membuat hidupmu. Berjalanlah terus bersama dengan Dia. Dan pastikan setiap langkah yang engkau jalankan itu, pastikan itu adalah langkah tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sangat mengasihimu. Berjalan terus bersama dengan Dia. Double grace terjadi dalam kehidupanmu. Dan buat yang berulang tahun di dalam bulan Februari ini, Tuhan mengasihimu. Jangan takut dengan setiap masalah persoalan yang kau hadapi, dengan segala tantangan apa yang kau hadapi di depanmu. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupanmu. Langkah demi langkahmu, Dia akan menuntunmu, menguatkanmu. Yang Dia inginkan, respon hatimu dan percaya kepada Dia. Dan engkau akan mencapai kemenangan. Engkau jangan melihat masa lalu. Jangan melihat. Berjalan terus bersama dengan Dia. Karena terang itu sudah ada di dalam hidupmu. Yang akan terus memancar. Dari terang yang sekecil apapun akan bersinar menerangi hidupmu dan akan menerangi sekitarmu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kekasih Tuhan. Kita bangkit berdiri, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan
akan menjaga dan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.